Bersyukur itu adalah setuju. Apa yang harus kita setujui? Semua ketentuan-ketentuan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidah, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang senantiasa saya ta'zimi, saya menghormati, wabil khusus yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kabupaten Sumedang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asda Setda Kabupaten Sumedang, yang saya hormati Kepala Dinas PPKB P3A, yang saya hormati Penasihat DWP Kabupaten Sumedang, yang saya hormati Ketua DWP Kabupaten Sumedang beserta seluruh jajaran anggota pengurus, yang saya hormati pula Ketua Panitia HUT DWP beserta seluruh keanggotaan, dan tidak lupa pula seluruh tamu undangan, para bapak, ibu sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka bersilaturahmi, bertolabul ilmi melalui acara hari ulang tahun DWP Kabupaten Sumedang, yang mana semoga dengan hadirnya kita pada kesempatan kali ini menjadi keberkahan, pahala kebaikan, dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kepada panutan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat pertolongan dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk selanjutnya mari kita bersama membaca suratul Fatihah terlebih dahulu, yang mana keberkahan bacaan suratul Fatihah ini kita khususkan untuk orang tua kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima iman dan Islamnya, mengampuni semua salah dan dosanya, memberikan kenikmatan di alam kuburnya, menempatkan mereka semua di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, keberkahan suratul Fatihah ini dikhususkan untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang pada saat ini sedang sakit, sedang kurang sehat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan lahir dan batin. Allah mengangkat penyakitnya, menjadikan penyakitnya sebagai kifarat dari semua salah dan dosanya, diberikan kesabaran, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, kita semua senantiasa bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semuanya. Allah memberikan kekuatan iman dan Islam, istiqomah di dalam melaksanakan ibadah. Allah menjadikan keluarga kita keluarga yang barokah, maslahat, manfaat dunia dan akhiratnya, yang mana melalui keluarga kita ini bisa menurunkan keturunan yang soleh solihah, yang bisa memberikan manfaat untuk kedua orang tuanya, keluarga juga masyarakat di sekitarnya.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita hadir pada acara tasyakur dalam rangka hari ulang tahun DWP Kabupaten Sumedang yang ke 25 tahun. Yang mana semoga tasyakur ini, melalui acara ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya, keberkahan khusus kepada DWP Kabupaten Sumedang. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh sebab apa? Karena melalui syukur ini akan melahirkan yang namanya keberkahan. Semua kenikmatan ataupun apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, maka patut untuk kita mensyukurinya. Sebab apa? Sebab kenikmatan ini bukan hanya berposisi sebagai anugerah ataupun kasih sayang Allah, tetapi yang namanya kenikmatan ini sekaligus sebagai ujian bagi kita, bisa ataukah tidak mensyukuri kenikmatan ini. Sebab apa pula? Sebab yang namanya kenikmatan, ketika kita bisa mensyukurinya, maka nikmat ini akan berubah menjadi barokah. Tetapi ketika kenikmatan tidak mampu kita syukuri, maka nikmat ini berubah menjadi musibah. Sakali di lobakan nu colohok gitu. Nikmat ketika bisa disyukuri oleh kita, maka nikmat berubah menjadi, tetapi ketika kenikmatan tidak bisa disyukuri oleh kita, maka nikmat berubah menjadi musibah. Maka pertanyaan selanjutnya, masing-masing dari kita menginginkan barokah atau musibah? Barokah atau musibah? Maka salah satu cara kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara sing tarik atuh. Bersyukur. Ketika kita mampu bersyukur, maka Allah berikan barokah. Lalu pertanyaan berikutnya, apa itu yang namanya syukur? Syukur itu tiada lain, makna gampangnya adalah setuju. Kamana wae pikiran anak yuk. Bersyukur itu adalah setuju. Apa yang harus kita setujui? Semua ketentuan-ketentuan Allah. Ketika kita mampu menyetujui apa yang menjadi ketentuan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang yang bersyukur. Yang dengan syukur itulah kemudian Allah akan hadiahkan yang namanya barokah. Ya, ulang deui. Apa itu yang namanya syukur? Syukur adalah setuju terhadap ketentuan Allah. Ketika kita mampu menyetujui apapun yang menjadi ketentuan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita sebagai orang yang bersyukur. Ketika kita tercatat sebagai orang yang syukur, maka Allah berikan hadiah berupa itu atuh sayang. Bisa dipahami sampai sini? Kita coba cek. Ketika Allah menentukan kita sebagai orang yang kaya, maka kita harus setuju. Ulang lagi. Ketika Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang kaya raya, maka kita harus. Ketika Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang miskin, kita harus setuju. Apa cek abdi bieu teh nyaeta kudu setuju supaya bisa tercatat sebagai orang yang bersyukur. Ulang deui. Ketika Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang kaya raya, maka kita harus
Setuju? Siap, jawab setuju singkaring. Ketika Allah mentakdirkan kita sebagai orang yang miskin, maka kita harus. Ketika kita ibu-ibu punya pasangan suami anu kasep, maka harus. Ketika punya suami anu goreng, maka harus. Ketika Allah takdirkan kita punya kendaraan, maka kita harus. Ketika Allah takdirkan kita tidak punya kendaraan, maka harus. Ketika Allah takdirkan kita punya anak yang soleh dan soleah, kita harus. Ketika Allah takdirkan kita memiliki anak anu bedegong, maka kita harus. Harus setuju, karena dibalik kesetujuan itu pasti ada hikmah yang Allah berikan kepada kita. Contohnya, ketika kita ditakdirkan misalnya punya anak anu bedegong tadi, maka harus setuju. Kenapa? Karena dengan pelantara kita memiliki anak yang nakal, anak anu bedegong tadi, misalnya kita bisa lebih dekat dengan ulama. Unggal poe urang teh menta doa ka ulama, ka para kiai, ka para ajengan leres. Apan seueur nu datang ka abdi teh, cenah. Ieu pun anak teh meuneu bedegong pisan, kedah kumaha abdi teh nu kahiji, ibu teh kedah maca Quran, ibu teh kedah silaturahmi, ibu teh kedah ibadah. Lamun bisa hudang penting salat malam atau salat tahajud. Tuh, dengan perantara kita punya anak anu bangor tadi, maka kita bisa jadi itu adalah cara Allah mendekatkan kita dengannya. Leres atau henteu? Coba ketika bapak ibu nanti sudah tua, ya, biasanya yang merawat kita di masa-masa tua itu adalah orang yang anu pinter atau anu bodoh. Halo, anu bodoh dan anu pinter mah kapake di mana-mana. Ada yang orang Sumedang kerja di Jakarta, kerja di Surabaya, bahkan kerja di luar pulau. Ketika kita sakit, siapa yang mengantarkan ke klinik, ke rumah sakit? Jelema nu bodoh ku sabab jelema nu bodoh mah, budak nu bodoh mah teu dipake di mana-mana, ngan di imah hungkul gitu. Ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya tidak? Maka sekali lagi, di balik persetujuan terhadap ketentuan Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Maka tugas kita supaya ingin tercatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah, yaitu dengan setuju terhadap semua ketentuan Allah, yang dengan itu Allah akan hadiahkan kita, yaitu keberkahan. Kemudian yang kedua, pada saat ini mari kita bersama-sama perhatikan bagaimana anak kita, bagaimana keturunan kita. Karena seringkali saya itu dicurhati oleh teman-teman ustadz, teman-teman ajengan, teman-teman para kiai, kemudian para orang tua, anu osok curhat ibu-ibu sadayana. Cenah abdi teh gaduh putra meni bedegong teh tadi. Ngawarah budak ayeuna mah, memberikan nasihat kepada anak sekarang itu lebih susah daripada mendidik oge ngawarah budak anu baheula. Kalau kita memberikan nasihat kepada anak masa lalu, itu pasti khusyuk, hudur, taat, dan tidak berani untuk menatap wajah orang tua. Tetapi budak beda jeung budak ayeuna. Budak ayeuna mah lain ngan saukurna teu wajah nu jadi kolot, tetapi oge bahkan molototan. Sering saya diberikan curhatan seperti itu, menerima curhatan seperti itu. Anak dulu ketika dibilang sama orang tua, ujang, neng, ulah diuk di lawang panto, bisi nongtot jodoh. Padahal mah eueuh hubunganan nongtot jodoh, ujang diuk di lawang panto, nu puguh mah ngahalangan. Tetapi anak dulu itu manut-manut, taat-taat kepada orang tuanya. Mohon mama, mohon bapak.
Lamun budak ayeuna ujang neng ulah diuk di lawang panto bisi nongtot jodoh ceuk saha. Ujang neng ulah diuk di luhureun bantal bisi bisul. Mohon mamah, mohon bapak, budak baheula mah. Tetapi budak ayeuna mah dibilang seperti itu, ujang neng ulah diuk di luhureun bantal bisi bisul. Kumaha cenah jawabanana? Unggal poe ge eta supir geus liuk di luhureun bantal teu sugan bisul. Unggal poe eta tukang jahit diuk di luhureun bantal teu sugan bisul. Aya we ngajawabna. Anak-anak masa lalu itu sangat takut sekali kepada orang tua ajrih lamun cek Sunda mah. Ketika papanggih mau buah milik tetanggana, zaman-zaman masa kecil pan gitu, aya tetangga boga tangkal buah, naik tangkal buah eta teh mau tangkal buah kapanggih ku tetanggana. Turun sia bejakeun ka bapa maneh. Anak-anak masa lalu tuh sieun. Leres henteu Bu? Sieun, langsung loncat sieun ku sabab dibejakeun ka kolotna. Nu ayeuna mah henteu. Turun sia bejakeun ka bapa maneh, sok bejakeun tuh bapa aing di luhur cenah kitu. Ai si horeng ditingali bapana keur di luhur mawa karung. Di sarwana. Masya Allah. Yang ingin saya sampaikan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Mari kita perhatikan anak kita. Apa yang harus kita perhatikan? Perhatikan oleh kita kebutuhan jasmani dan ruhaninya. Karena anak kita itu adalah manusia. Sebab apa? Sebab anak manusia itu beda dengan anak hewan. Sekali lagi, anakan jalmi mah benten sareng anakan sato gitu. Halo araya kene ieu. Anakan jalmi mah benten sareng anakan. Anak manusia itu berbeda dengan anak hewan. Sebab apa? Sebab kalau kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia, anak kita pun adalah manusia, maka di dalam diri manusia itu ada dua unsur yang harus terpenuhi kebutuhannya. Yang pertama adalah jasmani, kemudian yang kedua adalah ruhani. Beda dengan hewan. Kalau hewan hanya ada satu unsur, yaitu jasmani, tidak ada ruhaninya. Misalnya kita ingin mendidik anak hewan, contoh anak kambing, dina bahasa Sunda namina naon? Cemeh. Anakan domba teh naon namina? Astagfirullah, teu apal ya. Anakan domba dina bahasa Sunda naon namina? Cemeh. Anakan sapi naon namina? Pedet, lain eneng, pedet. Anakan munding naon namina? Eneng. Kakara anakan munding masuk orang diajar heula ieu. Anakan domba naon namina? Astagfirullahaladzim. Ieu teh galeulis tapi tell me. Anakan domba cemeh. Anakan sapi naon namina? Pedet. Anakan munding naon namina? Eneng. Anakan kucing naon namina? Bilatung. Anakan anjing naon namina? Kirik. Tuh gitu. Anakan jelema naon namina? Orok ieu mah. Anakan kupu-kupu naon namina? Hileut. Anakan bangkong naon namina? Buruy. Ih, darah apal ieu. Oh, apal ieu mah nya. Oh. Tuh, tingali. Nalika urang sadayana atau ketika kita semuanya ingin mendidik anak domba. Naon anak domba tadi? Cemeh.
tinggal kita kasih makan dan minum dengan baik, kita timbang setiap bulannya, maka insya Allah cemek tadi akan hidup berkembang dan nanti akan ketika dewasa akan menjadi kambing yang bisa hidup sesuai dengan pri kekambingan yang ada. Ketika kita ingin mendidik, merawat yang namanya pedet tadi, anak sapi, tinggal kasih makan dan minum, maka insya Allah nanti akan tumbuh kembang menjadi sapi yang bisa hidup sesuai dengan pri kesapian. Ketika kita ingin mendidik pitik teh anak naon? Anak hayam. Asalkan dikasih makan dan minum sama kita, maka insya Allah ketika dewasa nanti akan tumbuh kembang dan bisa hidup sesuai dengan pri kehayaman. Akan tetapi ketika kita ingin mendidik dan merawat anak jelema, naon namina? Oro tadi. Tidak cukup hanya sekedar dikasih makan dan minum, karena kalau hanya sekedar diperhatikan makan dan minumnya saja, memang anak jalmi tadi, anak manusia nanti ketika dewasa gede badannya, subur tumbuh kembangnya, tetapi belum mesti akan hidup sesuai dengan pri kemanusiaan. Karena apa? Karena di dalam diri manusia terdapat unsur yang kedua, yaitu rohani, yang seringkali kita luput untuk memperhatikan kebutuhannya. Memang betul, semangat Posyandu itu luar biasa, bagus sekali, dan saya sangat setuju. Aku anak sehat, tubuhku. Atuh jawab atuh. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan semasa aku bayi makanan bergizi dan berat badanku. Berat badanku ditimbang selalu 31, ieu mah jiga embe. Tapi bukan berarti jelek, bagus semangat Posyandu itu. Adanya makanan bergizi, adanya imunisasi, itu penting bagi tumbuh kembang anak. Tetapi jangan lupa, selain daripada imunisasi, ada yang namanya imanisasi. Sekali deh. Kalau imunisasi itu adalah untuk memperhatikan kebutuhan, astagfirullahaladzim, aing loba istighfar di dieu mah. Kalau imunisasi adalah untuk menyehatkan jasmani, tetapi jangan lupa bahwa kita itu adalah manusia, anak kita juga manusia, pasangan kita manusia. Biasanya dia siapna tuh. Yang mana masing-masing dari kita satungtung urang sedayana jalmi, diri urang teh gaduh dua unsur nu kahiji jasmani sareng rohani, sehingga yang dibutuhkan oleh anak kita, yang dibutuhkan oleh diri kita, yang dibutuhkan oleh keluarga kita, pasangan kita, bukan hanya sekedar perhatian jasmani, tetapi juga perhatian rohani yang pada saat ini seolah-olah tidak diperhatikan atau luput dari perhatian. Orang itu cenderung kepada memperhatikan jasmani, tapi luput di dalam memperhatikan kebutuhan rohani. Contohnya, seolah-olah berkembang di Kabupaten Sumedang ini, anak-anak itu ngajinya, belajar agamanya hanya sampai lulus sekali deui, seolah-olah berkembang. Kita lihat, kita perhatikan di Kabupaten Sumedang ini, seolah-olah anak-anak itu belajar agamanya, ngajinya hanya sampai lulus SD.
Sedangkan ketika SMP, SMA ini luput dari perhatian kita. Padahal kebutuhan ruhani ini harus terus diperhatikan oleh kita semuanya. Supaya apa? Supaya ketika kemudian ada seseorang yang mampu menyehatkan jasmani dan ruhaninya, mampu menghidupkan jasmani dan ruhaninya, maka orang tersebut akan mampu melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat di sekitarnya. Tetapi apa yang kemudian terjadi ketika ada seseorang yang jasmaninya sehat, tetapi ruhaninya tidak sehat, bahkan ruhaninya mati, maka yang akan muncul kemudian adalah keburukan-keburukan yang akan dilahirkan oleh orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Ingin menjadi orang manfaat ataukah madorot? Manfaat atau madorot? Bagaimana caranya seseorang untuk bisa menjadi orang yang bermanfaat? Tiada lain adalah berusaha untuk menyehatkan dan menghidupkan dua unsur di dalam dirinya, yaitu jasmani dan ruhani. Karena faktanya banyak sekali orang atau 99,9% keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yaitu dilakukan dalam keadaan sehat, yaitu sehat yang hanya jasmaninya saja tetapi ruhaninya sakit. Contoh, ketika ada orang yang mencuri, ketika mencuri dilakukan dalam keadaan sehat atau sakit? Sing tarik atuh. Ketika ada orang mencuri, ketika mencuri dilakukan dalam keadaan sehat atau sakit? Tuh, aya nu ngomong sakit, aya nu ngomong sehat. Kita sekarang lihat dulu dari sisi jasmaninya. Ketika seseorang melakukan keburukan-keburukan, itu dilakukan dalam keadaan sehat jasmaninya, tetapi ruhaninya sakit. Kita lihat dari sisi jasmaninya. Ketika orang melakukan yang namanya mencuri, ketika mencuri dilakukan dalam keadaan jasmani yang sehat. Ketika orang, mohon maaf, misalnya melakukan perzinahan, ketika zina itu dilakukan dalam keadaan sehat. Ketika orang misalnya ngomongkeun batur, ketika ngomongkeun batur teh sehat atau gering? Sehat atau gering? Sehat. Sehat jasmani. Tetapi sekali lagi, sehatnya ruhani itu menentukan kebaikan diri kita. Sehatnya ruhani itu menentukan bagaimana kemanfaatan diri kita. Ketika kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas, yaitu memberikan kemanfaatan bagi orang-orang sekitarnya, maka usaha yang harus kita lakukan adalah memperhatikan kebutuhan ruhani. Kalau jasmani, insya Allah masing-masing dari kita sudah sama-sama bagus dalam perhatiannya. Tetapi yang luput saat ini adalah bagaimana memperhatikan kesehatan dan hidupnya masing-masing dari ruhani kita. Oleh sebab itu maka melalui perkumpulan ini, semoga kita semuanya dijadikan sebagai orang-orang yang bisa memperhatikan kesehatan jasmani dan ruhani diri kita. Kita semua termasuk orang-orang yang mau memberikan perhatian jasmani dan ruhani, sehatnya jasmani dan ruhani kepada keluarga dan juga anak-anak kita. Karena bagaimanapun kesehatan ruhani ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi seorang manusia. Karena apa? Karena bisa jadi sehatnya jasmani itu bisa rusak gara-gara sakitnya ruhani. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Bapak Haji Asep Uus, ya, sehatnya pikiran, sehatnya diri kita itu tergantung dari bagaimana sehatnya ruhani. Bagaimanapun pintarnya seseorang, bagaimanapun tingginya jabatan seseorang, tetapi sakalina dicarekan ku majikanana langsung leungit eta nu ngaranna gelar, langsung leungit eta nu ngaranna ilmu. Saya kelihatan gagah itu ketika ada di depan sini, tetapi belum tentu gagah di hadapan anak mertua. Semua itu tergantung dari baga kesehatan ruhani. Oleh sebab itu maka
perkumpulan-perkumpulan seperti ini, silaturahmi yang dibangun, perdengarkan dalam salawat-salawat Nabi, membaca Al-Quranul Karim, ibadah-ibadah yang dilakukan itu adalah dalam rangka menyehatkan dan menghidupkan rohani kita. Semoga perkumpulan yang lengkap ini yang dilakukan oleh DWP Kabupaten Sumedang dalam rangka hari ulang tahunnya. Mengapa saya sebutkan lengkap? Karena bukan hanya sekedar memberikan sembako, yaitu simbol daripada kesehatan jasmani, tetapi ada tausiah, ada salawat, ada ayat suci Al-Quran sebagai simbol dalam memperhatikan kebutuhan rohani bagi kita, yang dari sinilah kemudian melahirkan orang-orang yang mampu bermanfaat, khususnya di wilayah Kabupaten Sumedang ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya ini yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa na'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, mari kita berdoa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja dan puji hanyalah milik-Mu. Dengan kebesaran dan keagungan-Mu kami memohon supaya Engkau berkenan menjauhkan kami dari keadaan yang buruk, kemudian membimbing kami pada keadaan yang baik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa dhurriyyatina wa li masyaykhina wa talamidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, melalui acara yang mulia ini, acara hari ulang tahun DWP Kabupaten Sumedang yang dibacakan salawat dan zikir di dalamnya, semoga Engkau ampuni segala dosa dan salah kami semua. Engkau ampuni segala dosa dan salah guru-guru kami. Engkau ampuni segala dosa dan salah kedua orang tua kami, dosa dan salah ke seluruh keluarga kami, juga seluruh kaum muslimin muslimat, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah tiada. Allahumma kfina bihalalikan haramika wa qina bifadlika amman siwaka ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Cukupkan kami dengan karunia-Mu serta jauhkan kami dari bergantung kepada selain-Mu. Allahumma ij'al hadhil buq'ah, hadhil wilayah Kabupaten Sumedang buq'atan wilayatan mubarakatan nafi'atan daimatan ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jadikanlah tempat ini, jadikanlah wilayah ini sebagai tempat dan wilayah yang penuh dengan keberkahan, sehingga dapat terus bermanfaat dan memberikan kemanfaatan bagi mereka yang berada di dalamnya maupun mereka yang berada di sekitarnya. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa sarina qulubina wa azwajina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, rukunkanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, berilah kami petunjuk jalan keselamatan, keluarkan kami dari keadaan yang menggelapkan menuju keadaan yang mencerahkan, serta jauhkan kami dari perbuatan yang keji. Ya Allah, berkahkan pendengaran kami, barokahkan penglihatan kami, barokahkan hati dan rasa kami, keluarga serta keturunan kami. Wahai Zat yang maha menerima taubat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.